Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Bagi masyarakat Banyuwangi yang pernah merasakan hidup di tahun 80-an, kebanyakan dari mereka akan merinding jika mendengar nama Wirjo yang dikenal sebagai sang jagal atau lebih tepatnya sang pembantai dari desa Banjarsari. Puluhan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1987, Indonesia sempat digemparkan oleh berita seorang pria yang bernama Wirjo yang membunuh 20 orang dan melukai 12 orang lainnya hanya dalam waktu 24 jam. Dan inilah kisah Wirjo selengkapnya. Suwirjo atau yang akrab dipanggil Wirjo merupakan seorang petani yang berusia 40 tahun yang tinggal di Jawa Timur, tepatnya di desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Ia merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Wirjo mempunyai istri yang bernama Idaroh. Wirjo dan istrinya belum dikaruniai anak hingga usia 40 tahun. Namun, ia mengadopsi anak perempuan yang pada saat kejadian berusia 4 tahun yang bernama Reni. Dari kecil, Wirjo dikenal warga mempunyai sifat yang temperamental, sangat mudah tersinggung, dan pemarah. Masyarakat juga mengenal Wirjo sebagai sosok yang aneh, karena sedikit saja ada masalah, Wirjo langsung mengamuk, bahkan sampai mengeluarkan senjata tajam. Keanehan lainnya adalah pada suatu ketika Wirjo pernah memasak nasi sebanyak 5 kilo, lalu menggoreng nasi tersebut. Ia pun memakan nasi itu seorang diri hingga habis tak tersisa. Alhasil, Wirjo pun kekenyangan hingga sulit untuk berjalan. Dan untuk menghilangkan kekenyangan di perutnya, Wirjo berendam di sungai. Keadaan ekonomi Wirjo terbilang sulit, padahal ia berasal dari keluarga yang termasuk berkecukupan. Bahkan, saudara-saudara Wirjo terbilang orang yang mampu di desanya. Wirjo juga gemar mabuk-mabukan dan berjudi. Karena hobi laknatnya itu, semua harta Wirjo habis, membuat ia dan keluarganya hidup dalam keprihatinan. Para tetangga yang hidup berdampingan dengan Wirjo mengaku takut karena Wirjo sering terlihat marah-marah. Tidak ada satupun dari tetangganya yang berani menegur perilaku menyimpang Wirjo. Karena jika ditegur, Wirjo akan pulang ke rumah dan mengambil celuritnya serta menghampiri warga yang berani melawannya. Entah iblis apa yang merasuki Wirjo kala itu. Pagi hari tanggal 15 April 1987, Wirjo terlihat sangat marah ketika baru keluar rumah dan melihat Reni, anak angkatnya, yang sedang bermain di depan rumah bersama dengan temannya yang bernama Arbaiyah yang saat itu berusia 4 tahun. Tiba-tiba saja Wirjo mengayunkan celuritnya ke arah Reni. Untungnya Reni berhasil kabur. Namun nasib naas dialami Arbaiyah. Ia tak berhasil kabur dan akhirnya Wirjo pun menebas leher bocah kecil itu hingga akhirnya Arbaiyah pun meninggal dunia. Tak puas hanya membunuh bocah berusia 4 tahun, Wirjo pun pergi ke rumah tetangganya yang bernama Maskur. Tanpa banyak bicara, Wirjo langsung menuju dapur dan menemui istri Maskur yang sedang memasak. Dan Wirjo langsung menyabet leher wanita itu dengan celurit sampai hampir putus. Mengetahui istrinya bersimbah darah, Maskur berusaha menolong. Namun sayangnya, leher Maskur juga ditebas oleh Wirjo hingga akhirnya Maskur pun tewas di tempat. Puas bisa membunuh tetangganya, lalu Wirjo keluar rumah dan mulai menebarkan ancaman kepada setiap warga yang ditemuinya. Wirjo yang kesetanan berteriak dan berlari ke arah sawah
dan membantai siapa saja yang ditemuinya. Mulai dari petani yang saat itu sedang bekerja di sawah, anggota Kamra atau keamanan masyarakat, bahkan anak-anak yang kebetulan berangkat sekolah pun tak luput dari amukan celurit Wirjo. Total sudah 20 orang tewas di tangan Wirjo, serta 12 orang lainnya mengalami luka-luka. Banjarsari, nama desa tempat kejadian bak ladang pembantaian di mana banyak orang tergeletak dengan leher mau putus. Ketakutan langsung menaungi desa tersebut. Orang-orang yang sebelumnya berlalu lalang buru-buru masuk rumahnya masing-masing dan menguncinya rapat-rapat. Berharap Wirjo masih punya sedikit kewarasan untuk menghentikan perbuatannya. Seketika jalanan di Banjarsari berubah menjadi sangat sepi kecuali penduduk yang repot mengurusi mayat-mayat korban dari Wirjo yang bergelimpangan. Suasana mengerikan di Banjarsari tak hanya mencekam pada saat kejadian, tapi juga sesudahnya. Bagaimana tidak, Wirjo tidak pernah tertangkap dan masih berkeliaran. Ia masih sama kesetanannya seperti sebelumnya. Warga benar-benar ngeri jika sewaktu-waktu Wirjo mendatangi rumah mereka. Aparat pun akhirnya turun tangan untuk memburu Wirjo. Polisi dan anjing-anjingnya serta para tentara melakukan pencarian meluas untuk menemukan Wirjo. Dalam kejadian tersebut, terjadi keanehan di mana salah satu polisi yang akan menolong malah mengalami kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa. Ambulan yang harusnya datang juga mengalami kecelakaan sehingga tidak ada bala bantuan yang datang. Perburuan cukup lama dilakukan hingga akhirnya Wirjo pun berhasil ditemukan. Wirjo ditemukan dalam keadaan tewas bunuh diri dengan menjerat lehernya dengan menggunakan sabuk. Kabar kematian Wirjo pun menyebar dengan luas. Warga pun menyambutnya dengan kelegaan luar biasa. Tapi ada juga yang merasa takut mengingat Wirjo katanya tak gampang mati. Tak bisa dibayangkan bagaimana rasanya jadi warga Banjarsari kala itu. Pasti sangat mengerikan dan penuh dengan ketakutan. Apalagi ditambah pemandangan korban-korban dengan kepala nyaris putus yang bergelimpangan di jalan. Untungnya sang jagal pada akhirnya mati dan selesailah teror gila yang mencekam itu. Itulah kisah Wirjo, sang pembantai dari desa Banjarsari. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Kamu juga bisa menulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.